Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama dilukiskan betapa Yerusalem itu menjadi kerinduan banyak bangsa karena menjadi ibu kota dari bangsa-bangsa. Dan tentu bagi kita dewasa ini, Yerusalem bukan yang ada di tanah Palestina sana, tetapi Yerusalem surgawi yang dirindukan oleh Santa Teresia, kanak-kanak Yesus itu. Itu juga menjadi kerinduan kita, menjadi tempat kita berlabuh, terminal terakhir dari perjalanan atau peziaran hidup kita. Di sana kita akan hidup dalam kasih Tuhan, sehingga kehidupan menjadi subur, seperti Yerusalem subur, banyak air mengalir dari bait Allah, menyuburkan tanah sekitarnya. Cinta kasih itu memang menyuburkan, kalau dirawat dengan baik, kalau diperjuangkan terwujud secara nyata. Bagaimana mewujudkan cinta kasih secara penuh, secara utuh diteladankan oleh Santa Teresia ini. Meskipun dalam kesakitannya, karena sakit paru-paru yang tak tersembuhkan itu, yang membuat dia akhirnya meninggal dalam usia 24 tahun, yang begitu mencintai Yesus, mencintai tanah misi, meskipun tidak pernah ke tanah misi, tapi kerinduannya itu membuat dia semakin mencintai Tuhan. Mendoakan para misionaris. Doa itu ungkapan cinta kasih juga. Mendoakan misionaris berarti mau mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Sekaligus juga para misionaris yang mewartakan kabar gembira di tanah misi. Karena ternyata tanah misi juga menjadi tanah subur. Termasuk kita tinggal ini. Ini dulunya tanah misi. Awal-awalnya hanya berapa bintir orang yang menjadi pengikut Kristus. Yang ada kan orang asing. Belanda dan lain sebagainya dari Eropa. Penduduk asli pelan-pelan. Lalu menjadi subur, termasuk panggilan pun menjadi subur. Karena apa? Karena banyak orang yang berdoa.
Banyak orang yang mengungkapkan cintanya lewat doa. Supaya di tanah misi pun semakin tumbuh berkembang para pengikut Kristus. Banyak pertobatan. Ada kerendahan hati. Ada orang-orang yang mau menjadi kecil seperti di dalam Injil. Seperti juga yang diteladankan oleh Santa Teresia ini. Menjadi kecil bukan berarti kita berupaya sedemikian rupa mengerdilkan diri atau bersusah payah untuk menjadi anak kembali, tidak. Seperti Nikodemus dulu. Lahir kembali bukan berarti masuk ke rahim ibu, tetapi lahir kembali dalam roh. Demikian juga kalau kita mau menjadi kecil, seperti yang disabdakan Yesus itu, kita harus lahir dalam roh. Pertama-tama lewat pertobatan. Menjadi rendah hati. Seperti Santa Teresia. Rendah hati kalau menurut Santo Ignatius, pertama-tama ya jangan punya dosa berat. Yang kedua, jangan punya dosa kecil, dosa ringan. Sekalipun nyawa terancam. Yang ketiga, mau menjadi seperti Yesus. Dalam segala hal. Dan Santa Teresia ini betul-betul menghayati itu. Mau menjadi seperti Kristus. Maka dalam kesakitannya, dia selalu mengungkapkan cintanya yang utuh kepada Tuhan. Dan keterbukaan serta penerimaan diri yang begitu penuh dan utuh. Cinta yang utuh, penyerahan diri yang utuh. Dengan mempersembahkan kesakitannya itu menjadi korban yang dipersatukan dengan korban Kristus. Kalau kata Paulus ya, dengan bahasa Paulus, untuk melengkapi penderitaan Kristus di dalam gerejanya. Dalam penderitaannya, Santa Teresia semakin mencintai Tuhan, semakin rajin berdoa, termasuk mendoakan daerah misi. Maka tepat kalau dijadikan pelindung misi, meskipun tidak pernah berkarya di tanah misi, tapi menjadi pelindung misi. Karena doanya begitu kuat, cintanya kepada Tuhan dan tanah misi begitu besar. Dan itu dimulai dengan pertobatan batin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, apakah kita bisa buat seperti Teresia hal-hal kecil? Bukan mulai dengan yang besar menjadi seperti anak kecil itu melakukan hal-hal seperti yang anak kecil lakukan. Tetapi benar di mata Tuhan. Hal-hal sederhana, tugas-tugas kecil sederhana dituntaskan, diselesaikan. Tidak ditunda-tunda, tidak dialihkan, atau tidak dikerjakan, atau disepelekan saja, dianggap remeh-temeh pekerjaan kecil itu. Kita tiap hari punya hal kecil-kecil, tapi kita tidak peduli. Hanya dengan lahir kembali dalam roh, menjadi kecil dalam roh, ini suatu perjuangan yang tidak gampang. Kelihatannya barangnya sepele, tapi harus diikuti dengan orang memiliki jiwa besar, hati rela berkorban. Untuk itu marilah kita mohon kepada Tuhan, supaya Roh Kudus membimbing kita untuk menjadi kecil di hadapan Tuhan, memiliki kerendahan hati dan berjiwa besar, serta rela berkorban demi meluasnya kerajaan cinta kasih.